Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tentang materi fungsi, khususnya pada komposisi fungsi. Nah, kita lanjutkan materi yang sudah saya jelaskan tentang komposisi fungsi. Saya sudah jelaskan apa itu fungsi, apa itu komposisi fungsi, yang F nokta G, G nokta F. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika yang diketahui, ada salah ketik, fx dan f nokta g-nya, artinya yang ditanyakan itu gx-nya atau fungsi yang bagian belakang. Maksudnya fungsi bagian belakang itu yang ini, kan ini f nokta g, berarti yang diketahui kan f-nya, berarti yang ditanyakan ini toh, atau fungsi yang di belakang. Nah, bagaimana jika seperti ini soalnya? Contoh, jika diketahui fx-nya 2x tambah 3, f nokta gx-nya 4x tambah 3, tentukan gx-nya apa? Sesuai dengan rumus f nokta gx, artinya g yang masuk ke f ya, g yang masuk ke f, sehingga rumusnya kan f gx, artinya f yang isinya gx. Hasilnya sudah ada ya, 4x tambah 3 sesuai dengan yang di soal. Kemudian karena fx itu ini 2x tambah 3 toh, fx 2x tambah 3, sehingga kalau f gx artinya x-nya ini kita ganti dengan gx ya, kita ganti dengan gx. Kemudian ini juga harus diganti dengan gx toh. Kalau yang ditanyakan f gx berarti yang semua x ini diganti dengan gx. Nah, makanya jadinya 2gx ditambah 3 toh. Ini kan f gx nih, sesuai dengan yang ini toh. Kemudian makanya terus di sini x-nya diganti dengan gx, jadinya 2gx ditambah 3. Nah, ini tetap kita turunkan ke bawah, hasilnya yaitu 4x tambah 3. Kemudian 3-nya pindah ruas ke sebelah, jadinya yang 3 yang ini ya, yang ini pindah ruas ke sebelah sini. Makanya jadinya di sini 3 kurang 3, karena 3 yang ini mengurangi 3 yang ini, jadi hasilnya 0, sehingga 2gx sama dengan 4x, jadi gx itu adalah 2x, karena 4-nya dibagi 2 ya. Selanjutnya, bagaimana kalau yang ditanyakan g2? Nah, kalau yang ditanyakan g2, kita bisa langsung di sini, bisa tidak menyelesaikan mencari gx, kita langsung dari soalnya saja. Ini kita ganti saja dengan f nokta g, isinya 2. Kalau f nokta g 2, otomatis ini diganti 2 toh. Ini juga harus diganti 2. Jadinya adalah 4. Nah, turun ke sini ya. Jadinya 4 kali 2 ditambah 3. Sehingga 2g, kenapa bentuknya 2g2 tambah 3? Ya, kan dari sini dari f g2, artinya di sini diganti g2, ini juga jadinya nanti di g2, jadi 2g2 ditambah 3. Kemudian hasil dari yang di belakang sini adalah 11, 3-nya pindah ruas jadinya 11 kurang 3 8, kemudian 8 bagi 2 4, jadi g2 adalah 4. Atau kalau kalian merasa itu agak ribet, kalian bisa mencari dulu gx-nya. Nanti gx-nya x kita ganti dengan 2, jadinya g2. Kemudian di sini x-nya diganti juga dengan 2, jadinya 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana. Banyak cara menuju Roma dan banyak jalan untuk menemukan jawabannya ini. Oke. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau yang diketahui itu gx, yang ditanyakan fx? Artinya fungsi yang di depan yang ditanyakan toh.
Nah, ini agak beda caranya ya, Nak. Jangan samakan caranya mencari kalau yang di depan ditanyakan dengan yang di belakang yang ditanyakan. Kalau yang di depan ini yang ditanyakan, kita lihat contohnya. Ada gx-nya x tambah 3, fgx-nya itu 4x tambah 3. Ditentukan fx-nya atau fungsi yang di depan. Agak beda caranya ya. Tapi kita tetap pakai dasar bahwa f nokta gx itu adalah f yang isinya gx, yang hasilnya adalah 4x tambah 3, tetap seperti tadi ya. Kemudian perhatikan f yang gx-nya kita ganti dengan sesuai soal. Gx-nya kan sudah ada x tambah 3, berarti ini saya ganti dengan x tambah 3. Oke, aman ya. Kemudian berikutnya kita misalkan. Jadi kalau fungsi yang di depan yang ditanyakan itu ada pemisalan, pasti ada pemisalan. Misalnya x tambah 3 ini, yang ini harus kalian misalkan. Yang berada di dalam f itu harus kalian misalkan. X tambah 3 itu kalian misalkan dengan y. Haruskah Bu itu yang dimisalkan? Harus. Yang berada dalam kotak itu kalian misalkan dengan y. Kemudian 3-nya pindah ruas ke sebelah. Tujuan kita adalah membuat x sendiri. Sehingga 3 harus pindah ke sebelah. Jadinya x sudah sendiri, 3-nya tadi pindah ke sebelah, jadinya y kurang 3. Selanjutnya kalian tinggal masukkan saja ke fungsi awal. Maksudnya adalah, perhatikan ini x tambah 3 tadi kita misalkan dengan y, sehingga jadinya fy. Ini kembali ke sini tapi berubah nih sesuai pemisalan. Jadi x-nya kita ganti dengan y kurang 3. Makanya di sini jadinya 4y dikurang 3 karena x tadi diganti dengan y kurang 3, terus x tambah 3-nya diganti dengan y. Nah, ini dioperasikan kali masuk ya. 4 kali y jadinya 4y, 4 kali 3 jadinya min 12, kemudian min 12 tambah 3 jadinya min 9. Nah, ini kan sebenarnya sudah selesai sampai di sini. Permasalahannya di sini y, ini juga y. Oke. Tapi yang ditanyakan adalah fx. Sehingga kalau saya ganti di sini jadi x, otomatis di sini juga harus diganti jadi x. Jadinya fx itu adalah x dikurang 9. Bagaimana kalau yang ditanya f3? F3 kita kembali ke awal bahwa berarti F3 fgx itu kan ini, fgx itu kan 4x tambah 3. Kemudian F3 artinya gx-nya itu nanti harus disamadengankan dengan 3 ya. Perhatikan, gx-nya harus disamadengankan nanti dengan 3. Kenapa harus disamadengankan? Karena kita mau cari nanti x-nya berapa. Lanjut, gx itu sama dengan 3. Kemudian gx itu sendiri adalah x tambah 3. Jadi x itu sama dengan 0. Jadi F3 adalah, dari mana dapat 4 kali 0 tambah 3? Dari sini. Ini kan sebenarnya ini yang mau dicari, tapi tidak ditahu x-nya berapa. Jadi kita mengacu pada rumus awal gx. Gx itu disamadengankan dengan 3. Berarti gx itu sudah ada dari soal x tambah 3. Nanti dapat x-nya sama dengan 0 ternyata. Ganti x di sini dengan 0. Jadinya 4 kali 0 ditambah 3 hasilnya 3. Bisa juga di sini langsung F3 4 kali 3 kurang 9 hasilnya 3 juga. Jadi x-nya kita tinggal ganti dengan 3. Mana lebih gampang Bu? Yang pakai cara yang merah atau yang pakai cara yang cari dulu fx-nya? Terserah kalian. Mana menurut kalian gampang? Semua
tergantung latihannya kalian, yang mana kalian sering latihani itulah yang paling gampang. Dan banyak cara untuk ketemu jawabannya, sebenarnya bukan cuma cara ini, tapi ini adalah dua cara untuk ketemu. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk materi komposisi fungsi ini, dan belum ada tugasnya. Nanti saya kasih tugas minggu depan. Sekalian kita masuk ke materi inverse fungsi. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.